Halo Sobat Samuel, buka rekening dana nasabahmu di Star Mobile sekarang juga. Untuk panduannya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk download Star Mobile dengan kunjungi link di description box atau scan QR code di postingan media sosial kami. Pertama-tama, buka aplikasi Star Mobile. Kemudian, pilih menu register online. Isi alamat emailmu di kolom email dan isi kolom confirm email dengan email yang sama. Pastikan alamat emailmu aktif ya. Isi juga nomor handphonemu yang aktif dan terdaftar di bank di mana kamu memiliki rekeningmu. Kemudian, pilih opsi memiliki rekening bank yang sesuai dengan rekening bank yang kamu miliki. Setelah selesai, kamu dapat pilih lanjut. Setelah masuk halaman ini, akan ada email berisikan kode OTP yang masuk ke emailmu. Masukkan kode OTP tersebut ke kolom yang tersedia. Pastikan kembali kode yang dimasukkan sudah benar. Lalu pilih lanjut. Pada halaman selanjutnya, masukkan nomor iktp, nama lengkap yang sesuai dengan iktp-mu, dan NPWP. Oh iya, kamu dapat mengosongkan NPWP jika tidak memiliki NPWP ya Sobat Samuel. Jika sudah, pilih lanjut. Pada halaman ini, kamu diminta untuk mengisi sejumlah data pribadi seperti status kawin, jenis kelamin, tanggal bulan dan tahun lahir, nama ibu kandung, dan lainnya. Pastikan data yang kamu isi sudah benar ya. Jika sudah terisi semua, pilih lanjut. Pada halaman ini, isi alamat email darurat, agama, nomor telepon rumah, nama kontak darurat beserta nomornya, dan alamat domisili. Jika alamat domisili sama dengan iktp, cukup pilih sesuai domisili. Jika sudah terisi lengkap, pilih lanjut. Di halaman ini, masukkan data pekerjaan yang meliputi profesimu serta data-data lain yang diperlukan sesuai dengan profesimu. Setelah itu, pilih lanjut. Di sini, pilih kategori penghasilan kotor per tahunmu beserta sumber penghasilan tersebut. Setelahnya, pilih lanjut. Di halaman selanjutnya, baca syarat dan ketentuannya, kemudian centang semua checkbox, dan kemudian pilih lanjut. Masukkan nomor rekeningmu yang terdaftar di bank yang telah dipilih, kantor cabang tempatmu membuka rekening bankmu, dan nama pemilik rekening yang sesuai. Setelah dipastikan sudah benar, kamu dapat lanjut ke halaman selanjutnya. Isi profil risiko dan latar belakang investasi yang sesuai denganmu, lalu pilih tujuan investasimu. Jika sudah, lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman ini, pilih alamat pengiriman surat yang kamu inginkan dan lanjut ke halaman berikutnya. Halaman terima kasih menandakan pengisian data pribadimu sudah selesai. Setelah itu, kamu dapat melanjutkan proses registrasi selanjutnya ke upload dokumen dengan memilih menu upload dokumen berwarna biru di bawah. Di sini, kamu akan mengunggah iktp-mu, selfie dengan iktp dan tanda tangan. Yang pertama, pilih foto iktp, buka akses kamera dan foto, lalu foto iktp-mu. Pastikan terlihat seluruhnya di kamera ya. Jika sudah, pilih pakai, kemudian akan muncul notifikasi, upload sukses, pilih close. Yang kedua, pilih selfie dengan iktp. Foto dirimu dengan pose memegang iktp seperti yang dicontohkan. Jika sudah, pilih pakai dan muncul notifikasi upload sukses, pilih close. Yang terakhir, pilih foto tanda tangan. Tulis tanda tanganmu di atas kertas putih, lalu foto. Pilih pakai. Jika sudah, akan muncul notifikasi upload sukses. Pilih close. Jika sudah ketiganya, akan muncul halaman terima kasih. Ini menandakan data-datamu sedang dalam proses verifikasi oleh CS kami. Proses verifikasi data sangat cepat loh, kurang dari 24 jam pada hari bursa. Setelah verifikasi selesai, kamu akan mendapatkan email yang berisikan client code dan password yang dapat kamu gunakan untuk login ke Star Mobile. Sampai di sini kamu bisa membuka akun Starmu, namun belum bisa digunakan untuk trading ya. Kamu juga akan mendapatkan email yang berisikan nomor rekening dana nasabahmu. Untuk bisa trading, kamu perlu fund-in terlebih dahulu ke rekening dana nasabahmu dengan jumlah berapapun yang kamu inginkan, karena tidak ada minimum fund-in. Setelah kamu melakukan fund-in, akan ada email masuk dari CS kami yang berisi pin trading yang dapat digunakan di Star. Sampai di sini, akun Starmu sudah siap digunakan untuk trading ya. Sampai di sini dulu ya Sobat Samuel. Untuk tutorial-tutorial lebih lanjut mengenai aplikasi Star, kamu dapat langsung subscribe channel YouTube kami, Samuel Sekuritas. Jangan lupa untuk download Star Mobile dari Samuel Sekuritas Indonesia, your lifelong investment partner.
Oke, selamat siang teman-teman semuanya dan seluruh audiens yang hadir. Terima kasih sudah hadir di acara hari ini dalam temanya Prospek Pertumbuhan NSSS atau PT Nusantara Sawit Sejahtera. Dan sebelum kita mulai acara hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu, kita akan saksikan terlebih dahulu video company profile dari NSSS. Berikut videonya. Sebuah visi mengenai bisnis jangka panjang yang berkelanjutan. Nusantara Sawit Sejahtera Group yang dikenal sebagai NSS Group secara konsisten menjalankan usaha perkebunan sawit memanfaatkan lahan siap tanam tanpa melakukan pembabatan hutan di Kalimantan Tengah sejak tahun 2008. Pada tahun 2016, NSS Group juga mengembangkan usaha dengan mendirikan pabrik CPO serta terminal khusus logistik untuk memberikan kenyamanan kepada para pelanggan utama perusahaan. Pendirian NSS Group dilandasi sebuah visi bisnis dan sosial berjangka panjang dengan melibatkan berbagai elemen penting yang bekerja secara profesional demi mewujudkan visi kami. Melalui perencanaan yang matang serta langkah-langkah strategis yang telah diambil, NSS Group telah berkembang maju dan terus meningkatkan kinerja dengan memegang teguh nilai-nilai perusahaan. Saat ini, kami telah memiliki perizinan lahan seluas total lebih dari 40.000 hektar sebagai lahan inti dan berpotensi mengembangkan sekitar 10.000 hektar sebagai lahan plasma, disertai infrastruktur pendukung yang menopang kelanjutan pertumbuhan NSS. Kami semakin yakin akan manfaat ekonomi, bisnis, dan sosial yang dapat terus kami lakukan. NSS Group senantiasa melakukan inovasi seiring dengan perubahan lingkungan usaha yang dinamis. Kami juga menjalankan 4 program tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial budaya. NSS Group berkomitmen untuk mentaati aturan dan mendukung kebijakan pelestarian sumber daya alam yang berlaku di Indonesia. Kami memiliki visi untuk berjuang memajukan Sustainable Development Goal demi keberlangsungan hidup bersama di dunia. Dibandingkan dengan kompetitor kami di industri hulu, NSS Group merupakan grup yang mengelola tanaman berumur muda, sehingga kami yakin aset tanaman kami memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, sehingga dapat terus mendorong profitabilitas perusahaan ke depan. Dalam menjalankan operasionalnya, Nusantara Sawit Sejahtera Group berkomitmen menjadi perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan memperhatikan base management praktis, aspek sosial lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan kebijakan keberlanjutan Nusantara Sawit Sejahtera Group. Selama berbisnis, kami terus memperbaiki diri serta berupaya meningkatkan hasil usaha. Masa depan adalah fokus kami. Kuat saat usaha, bijaksana saat melangkah, seimbang saat maju. Nusantara Sawit Sejahtera Group siap menghadapi masa depan dengan teguh, yakin akan menjadi mitra agrobisnis terdepan sukses dan gemilang. Baik, tadi kita sudah saksikan video company profile dari NSSS. Dan selanjutnya kita mau berkenalan dulu ya dengan tamu-tamu kita pada hari ini. Yang pertama ada Pak Kurniadi Patriawan selaku Direktur NSSS. Mungkin Pak Kurniadi Patriawan atau Pak Adi bisa tampilkan gambarnya ya. Pak Adi, halo Pak Adi. Halo, salam kenal semua. Ya, terima kasih Pak Adi
sudah hadir hari ini. Dan juga ada Pak Rahmat Pambudi selaku Komisaris Independen dari NSSS. Halo Pak Rahmat. Halo, ya, halo. Ya, terima kasih Pak Rahmat sudah hadir hari ini. Dan selanjutnya juga ada bersama kita Bapak Kevin Hendrawan selaku founder saham rakyat dan juga investor. Halo Pak Kevin. Halo, selamat siang. Thank you sudah diundang. Iya, terima kasih juga sudah hadir ya Pak Kevin ya. Kemudian juga di sini ada Bu Miming Sationo selaku founder dari Samuel Sekuritas yang sudah hadir bersama kita juga. Oke, sebelum dan juga ada Pak William ya yang nanti akan membawakan paparan mengenai sektor sawit dari segi analisis teknikal. Halo. Halo Pak William, thank you sudah hadir. Sama-sama. Baik, sebelum kita mulai, mungkin kita akan mulai dari Pak Adi terlebih dahulu ya. Kita akan sedikit tanya-tanya nih tentang Pak Adi dulu sebelum kita masuk ke topik kita hari ini soal prospek pertumbuhan SSS ya. Jadi kalau kita lihat profilnya Pak Adi ini ya, Pak Adi ini kan termasuk generasi milenial ya. Jadi masih sangat muda umurnya ya Pak ya. Masih muda terus Pak. Nah, kalau dilihat-lihat ini Pak Adi ini sudah berapa lama Pak berkecimpung di dunia kelapa sawit nih Pak? Kalau pertama kali saya masuk perkebunan sawit itu sebenarnya malah SD ya, tahun 90-an tuh saya udah pernah masuk sebenarnya. Cuman ya itu mulai mengenalnya, tapi kalau mulai berkecimpungnya saya mulai dari 2011. Jadi sudah lumayan lama sih, dari itu sampai sekarang udah sekitar 12 tahun ya. Wah, udah cukup lama ya Pak, 12 tahun. Plus waktu SD ya Pak, jadi udah kenal kebun sawit. Yang kenalin pasti Pak Teguh ya Pak ya? Betul, dulu waktu itu diajak sama Pak Teguh, yang merupakan direktur utama kami. Saya waktu itu kecil diajakin jalan-jalan, lihat. Jadi ya kurang lebih belajar lah seperti apa sih kebun itu, juga ngalamin juga masih Kalimantan yang zaman dulu ya. Kalau yang sekarang udah maju sekali soalnya. Oke Pak Adi. Pak Adi mungkin boleh dinyalakan Pak videonya Pak, biar semua bisa melihat wajah Pak Adi Pak. Ya. Oke, Pak Adi lagi di mobil ya, lagi jalan ya? Iya, kebetulan sorry, sini saya harus sambil gerak soalnya. Oke Pak, nah bicara soal pengalaman Pak Adi nih, apa sih Pak yang bisa membuat Pak Adi ini memutuskan untuk mau nih mengembangkan bisnis kelapa sawit selama di NSSS ini Pak? Karena setelah awalnya sih saya ngeliat dari bapak saya kan udah lama ikut di sini, terus banyak menunjukin, saya juga lihat kok bisnisnya menarik ya, karena bapak saya itu bisa suka di sini, jadi saya mau coba ikut belajar deh. Nah, tapi makin dipelajari, saya makin merasa bahwa bisnis kelapa sawit ini sebenarnya sangat bagus ya, prospektif sekali. Karena istilahnya produknya produk lokal, jadi kita sumbernya dari lokal, tapi kita bisa jual dengan market yang pada dasarnya sebenarnya market ekspor. Satu. Kedua, juga ini merupakan makanan, dan salah satu minyak nabati yang paling unggul dari segi produktivitas, sehingga saya melihat bahwa ke depannya itu makanan itu kan kita nggak akan pernah habis ya. Beda kalau misalkan kayak ngomong ya pakaian, make up, yang barang-barang yang konsumtif itu kan ada titiknya jenuhnya. Tapi kalau makanan itu kan sampai kapanpun orang akan butuh makanan. Apalagi manusia di dunia ini pertumbuhannya masih nambah terus. Makin banyak yang pertumbuhannya makin nambah, akan kebutuhan makan juga makin tinggi. Jadi saya merasa ini bisnis yang sangat bagus karena supply dan demand-nya itu pasti akan terus ada. Sedangkan supply sendiri kita bisa tahu bahwa tanaman itu kan membutuhkan areal ya, dengan areal yang kita tahu makin hari makin terbatas, artinya supply-nya itu
suatu hari akan mencapai batas, tapi ya untuk demand-nya akan terus bertambah. Jadi ini prospektif sekali ya. Nah, dari situ saya ngeliat ini, ya ini bisnis yang patut buat ditekuni. Dan peluangnya pun ke depannya juga masih sangat besar. Masih banyak lah pengembang yang kita bisa lakukan di bisnis kelapa sawit ini. Oke, thank you Pak Adi. Jadi ini Pak Teguh ini udah benar-benar mengkaderisasi Pak Adi ya buat bisa meneruskan sawit ini Pak. Nah, Iya, betulan cocok nih. dan memang betul nih kalau kelapa sawit ini sangat dekat dengan masyarakat ya. Produk-produknya banyak dipakai oleh masyarakat dan Betul. yang seperti Pak Adi Luas sampaikan sekali. tadi, ya peluangnya masih sangat besar sekali dan sampai jangka panjang itu masih terus dibutuhkan untuk kelapa sawit ini. Salah Oke. satu kesukaannya orang Indonesia itu kan Indomie, Pak. Nah, betul tuh Pak, Nah, Indomie itu. Indomie itu salah satu bahan dasarnya minyak kelapa sawit. Nah, jadi ya teman-teman semua yang demen Indomie, nah artinya kita support lah, membantu pengembangan bisnis kelapa sawit. Jadi Betul Pak. memang banyak ya, luas sekali. Oke, jadi ini karena Indomie tadi juga jadi teman-teman yang ngepost ini juga banyak tertolong juga nih karena kelapa sawit nih kalau di akhir bulan. Oke Betul. Pak, baik Pak. Mungkin yang kedua nih Pak pertanyaan. Nah, selama Pak Adi di karirnya di NSSS ini Pak, selama perjalanan Pak Adi mengembangkan bisnis ini bersama Pak Teguh, kira-kira tantangan apa yang dihadapi Pak Adi Pak selama mengembangkan NSSS ini Pak? Tantangan-tantangan yang Tantangannya, kalau yang saya hadapi sendiri ya secara pribadi memang kalau awal itu penyesuaian. Karena bisnis ini nih tanamannya itu which is ya sebenarnya yang paling utama itu kan tidak berada di kota, tidak di Jakarta, juga bukan di Jawa. Kita biasanya harus menanam menggunakan lahan-lahan yang masih kurang penggunaannya seperti ya Sumatera, Kalimantan. Sehingga memang ada penyesuaiannya ya. Jadi kita memang nggak bisa kalau bisnis ini nih hanya kita duduk diam di kota, melihat itu, membaca lapangan itu nggak bisa. Memang kita harus mau turun ke lapangan, harus suka jalan, harus suka putar-putar kebun. Jadi ya itu penyesuaiannya awalnya butuh waktu ya. Cuma setelah saya menjalani berapa tahun ya sebenarnya enak sih, karena di sana itu udaranya masih sangat bersih. Dan ya Bapak tahu kalau di sana nggak ada macet Pak. Iya betul Pak. Jakarta macetnya luar biasa. Jadi di sana tuh ya sambil saya kerja juga hitungannya kayak refreshing lah, istirahat. Nah kalau bisnisnya sendiri tentu banyak tantangan ya, kita kan mulai dari nol Pak. Jadi kita emang mengurus sendiri perizinan dari awal, jadi kita banyak keliling, kita ke kementerian-kementerian buat mengurus izin. Itu tentu ada kesulitannya, tapi ya itu teman-teman semua pasti tahu lah. Nah, dari itu kita ngurus izin, terus kita juga mulai dari nol, seperti kita mulai pembibitan, itu pun juga kita banyak tantangannya ya, karena bibit itu kan sangat penting. Kalau kita nggak punya bibit yang handal, tentu tidak mungkin tanaman kami bisa menghasilkan hasil yang baik. Jadi milih bibitnya itu juga tuh suatu tantangan juga. Tapi itu semua kita bisa lewati, dan kita bisa bikin perkebunan yang baik seperti sekarang ini, yang kita bisa ya kita beranilah tunjukkan ke teman-teman semua. Oke, thank you Pak Adi. Nah, tadi yang disampaikan Pak Adi itu betul tuh. Jadi kebetulan saya juga sudah pernah nih datang ke perkebunan sawitnya NSSS ini. Nah, memang di sana tuh tempatnya sejuk ya, nggak kayak di Jakarta. Jadi kalau mungkin Pak Adi ini kalau sambil kunjungan kerja juga sambil refreshing seperti tadi dibilang ya Pak. Jadi kerja juga terasa menyenangkan gitu Pak. Betul. Ya kita nikmati lah Pak. Kalau kita ladang lihat kota mulu kan mumet ya. Kadang-kadang kita nyari ya kadang ke Sentul lah, nanti ke Bogor ya, ini kita ke kebun. Oke Pak, thank you Pak. Nah Pak, mungkin lebih dalam lagi Mas Pak soal NSSS bisa di refresh lagi nih Pak
lokasi yang saat ini NSS milik itu area lahannya di mana aja ya Pak? Oh, saat ini kita operasional di Kalimantan Tengah. Jadi kalau akses kotanya itu terdekat adalah Palangkaraya dengan Sampit. Dua-duanya itu nggak perlu khawatir, gampang dijangkau dari Jakarta ya. Jadi sekitar 1,5 jam penerbangan. Kemudian dari kota-kota tersebut kita juga bisa mencapai areal kami dengan waktu 1,5 sampai 2,5 jam. Sehingga untuk mendatangi, untuk melihat itu pun juga tidak sulit ya. Nah, kita berlokasi di Kota Waringin Timur, di Kapuas, dan di Gunung Mas kalau untuk kabupatennya. Tapi ya itu semua terjangkaunya dari Palangkaraya dan Sampit. Oke Pak, jadi aksesnya itu cukup mudah ya Pak untuk boleh sampai ke perkebunan ya Pak ya. Karena juga infrastrukturnya juga cukup bagus di sana, dan kita dekat dengan port, jadi misalnya untuk transportasi barang-barang kebutuhan perkebunan pun juga tidak sulit. Oke Pak, jadi sekarang ini NSS ada 5 anak usaha ya Pak ya. PT Nusantara Sawit ada, PT Borneo ada Prasetya Mitra juga, betul. Dan juga ada Hamparan Mitra Bali dan juga Bina Sarana Sawit Utama. Nah, bicara soal lahan NSS Pak, ini sekarang yang sudah tertanam itu berapa hektar Pak? Dan juga yang sudah tanaman yang mature maupun yang immature itu ada berapa hektar Pak? Bisa dijelaskan Pak? Kita planted sudah mencapai sekitar 27.000 hektar. Dari itu semua yang kita sudah mature itu sudah sekitar 25.000 lebih. Namun memang umurnya nggak seragam ya, of course, karena penanamannya pasti membutuhkan waktu. Tapi umur tanaman kita secara general masih cukup muda, sehingga average-nya sekitar 8 tahunan ya. Oke Pak, jadi dengan umur tanaman yang muda ini potensi untuk menghasilkan buahnya lebih banyak itu sangat besar ya Pak ya? Betul, karena yang kita tahu sawit itu kan merupakan tanaman tahunan ya, dia bukan tanaman musiman. Sehingga dia membutuhkan waktu tumbuh di awal sekitar 3 tahun setelah ditanam, kemudian pada tahun keempat dia mulai menghasilkan. Nah, itu berarti kan umurnya sekitar 5 tahun ya, kalau kita hitung mulai dari benih. Nah, itu mulai bisa mencapai hasil yang maksimal itu pada saat dia mulai berumur 10 tahun. Jadi memang kalau tanaman itu masih muda, hasilnya itu belum maksimal. Nah, dengan seperti itu, memang kami masih punya potensi pertumbuhan yang baik ya. Karena tanpa kami menambah pun pada dasarnya dari pertumbuhan produksi kami pun itu akan memberikan angka yang baik. Baik Pak, thank you Pak. Nah, bicara tentang tanaman, tentunya kan tanaman yang diperlukan untuk bisa menghasilkan buah yang berkualitas adalah tanaman yang sehat. Nah, bagaimana Pak strategi NSSS ini Pak untuk bisa menjaga kesehatan tanamannya Pak? Kalau strategi kami itu dengan cara merawat dengan baik ya Pak. Jadi di segala macam, paling utama adalah kita memberikan makanan yang tepat, karena tanpa ada nutrisi yang tidak baik, nah hasilnya pun juga pasti akan tidak maksimal. Nah, demi memupuk yang baik itu, kami melakukan setiap tahun studi tanah dengan studi daun, sehingga kami tahu persis kandungan apa sih yang ada di tanaman dan juga kandungan apa yang ada di tanah. Dari situlah kami karena menurut studi kami, setelah beberapa tahun kami mengerjakan di areal kami, tanah itu sifatnya sebenarnya agak unik ya. Kita tidak bisa memberikan satu unsur secara berlebihan, karena apabila satu unsur itu berlebihan, maka dia akan menghambat penyerapan dari unsur lainnya. Jadi memang unsur tanaman itu kan yang dibutuhkan banyak, ada N, ada P, ada K, ada mikro,
ada berbagai macam lainnya itu. Nah, itu harus dijaga keseimbangannya supaya sisanya apabila ada yang berlebih itu harus kita kurangi pemberiannya. Nah, yang kurang harus kita tambahkan supaya terjadi keseimbangan di tanah dan juga di daun tanaman. Nah, dari situ kita apabila itu semua kita bisa lakukan, maka tanaman itu akan menjadi tanaman yang sehat dan produksinya pun juga pasti akan sangat maksimal. Itu Oke, Pak, Pak. kami Pak. Thank you penjelasannya, Pak. Jadi memang karena kondisi tanahnya berbeda, itu jadi ada porsi-porsi khusus ya, Pak, yang juga dilakukan dengan riset, jadinya nutrisi yang Betul, disiapkan untuk tanah-tanahnya itu sesuai dengan porsinya ya, Pak ya. betul. Karena kan lahan seluas berapa puluh ribu hektar itu kan tidak mungkin bisa punya sifat tanah yang sama, Pak. Jadi memang kami memiliki sistem di mana sesuai dengan kondisi tanah di satu titik, itu kami akan menyesuaikan pemupukannya untuk areal tersebut. Jadi kami tidak menyamaratakan, jadi nggak misalkan kayak yang satu yang umum itu kan 17 berapa ya, 17.421 ya, sorry kalau saya nggak salah itu. Nah, itu yang biasanya satu yang umum itu kami nggak aplikasikan ke semua areal kami. Kami lihat dari yang kebutuhannya seperti apa, kami sesuaikan. Gitu, Pak. Oke, thank you, Pak. Jadi sudah jelas bahwa tanaman-tanaman ini sangat dirawat dengan baik oleh NSSS sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas untuk bisa dinikmati oleh semua konsumen nantinya. Betul. Nah, selanjutnya Pak, bicara soal menghasilkan buah Pak, ini di NSS ini setiap tahunnya kira-kira produksinya berapa ton ya Pak untuk TBS dan juga nanti setelah diproduksi jadi CPO Pak? Nah, produksi kami itu tahun lalu sekitar 400.000 ton. Dari 400.000 ton tersebut, kami bisa menghasilkan CPO sekitar 85.000 ya, 85 ribuan ton. Itu kemudian semuanya kami jual ke domestik dengan adanya beberapa customer kami yang sudah menjadi mitra bisnis kami yang cukup lama ya. Oke Pak, thank you Pak untuk penjelasannya Pak. Nah, selanjutnya Pak, kan tadi sudah bicara soal tanaman yang juga dijaga dengan baik dan juga dirawat dengan baik dan juga buah-buahnya supaya bisa menghasilkan buah-buah yang berkualitas dan juga menghasilkan buah yang banyak. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa bicara soal prospek pertumbuhan NSS ke depan. Kita langsung ke topik yang hari ini kita mau bahas. Nah, saat ini kan NSS mempunyai satu pabrik ya, Pak, di anak usahanya di NSP ya Pak ya. Betul. Nah, untuk kedepannya ini ada berapa pabrik Pak yang akan dibangun Pak supaya untuk menghasilkan CPO lebih banyak lagi Pak? Jadi dengan kondisi tanaman kami saat ini, kami memprediksikan kami akan membutuhkan sekitar 3 pabrik pada akhirnya, di masa tanaman itu semuanya sudah menghasilkan secara optimal. Nah, saat ini berhubung tanaman kami masih muda, kami akan mendirikan satu pabrik baru di tahun 2023 ini untuk bisa mengolah produksi kami yang saat ini sudah mulai melebihi kapasitas dari satu pabrik. Tapi untuk kedepannya kami rencanakan akan nambah satu lagi dengan yang ada saat ini. Namun itu semua di luar adanya penanaman baru ya, karena kami tetap masih ada menargetkan tanaman baru, karena dari 5 areal kerja kami itu ada 2 yang saat ini sedang kami mulai pengerjaannya sedang dipersiapkan, sehingga akan ada penanaman terus ke depannya. Nah, dari penanaman yang kami lanjutkan itu, pada akhir-akhirnya kami menargetkan kami akan memiliki 5 pabrik, sehingga kami akan masih membangun 4 pabrik baru. Jadi prospek pertumbuhan kami ini masih panjang Pak Krisna. Masih Iya, betul, ada Pak. mil-mil yang akan kami persiapkan, masih ada tanaman yang akan kami terus tanam, masih ada areal juga akan kami kerjakan. Tentu itu semua akan bisa kita jalankan secara bertahap dengan dukungan dari semua pihak ya.
Oke Pak, thank you untuk penjelasannya Pak mengenai rencana bisnis NSS ke depan ini untuk membangun pabrik dan juga melakukan penanaman baru ya Pak. Nah, Betul. kemudian selanjutnya selain bicara soal pabrik ataupun penanaman baru, boleh ceritakan sedikit Pak prosesnya Pak. Ini kan pasti dari TBS dipanen sampai dengan nanti di CPO didistribusikan kepada para kliennya NSSS, ini pasti ada biaya distribusi Pak. Nah, supaya bisa efisien nih biayanya gimana nih Pak? Cara NSS mengatasinya? Ini salah satu cerita kami yang cukup unik ya di bisnis kelapa sawit. Jadi Pak, kami itu kebetulan mempunyai akses sungai. Nah, berdasarkan pertimbangan akses sungai tersebut, Pak Teguh merencanakan untuk pembangunan milnya itu bisa di dekat sungai. Nah, keunggulannya adalah kami bisa mendirikan direct piping ya. Jadi kami memiliki satu pipa yang menyambung dari tangki pabrik kami langsung ke kapal yang bersandar di dermaga kami. Nah, hal ini nih menyebabkan kami memiliki banyak keunggulan dibandingkan teman-teman kami, karena kami tidak ada penggunaan truk dalam proses penjualan. Pada umumnya CPO itu dibawa dengan truk dari pabrik untuk ke tongkang ataupun untuk masuk ke tangki timbun. Nah, kalau di kami ini, minyak itu langsung dari pabrik kami bisa langsung lari ke tongkang yang ada di dermaga. Nah, itu savingnya banyak, Pak. Pertama, tentu tadi saya bilang, kita nggak perlu pakai truk. Kedua, juga dengan adanya direct piping itu nggak ada spillover ya, dan juga tidak ada resiko guling, pencurian, itu nggak ada. Dan waktunya pun juga sangat cepat. Kalau satu truk itu hanya bisa membawa 8 ton, kalau kami bisa mengirim 200 ton per jam. Makanya di kami ini proses penjualannya sangat ringkas, misalnya cepat dan singkat, makanya bayar-bayar kami pun juga cukup suka membeli produk kami, karena kapal yang mereka sewa itu tidak perlu membutuhkan biaya yang tinggi, karena semuanya bisa jalan dengan sangat cepat. Jadi itu salah satu taktik kami untuk membantu penjualan kami, distribusi kami. Dengan keunggulan itu, makanya banyak buyer kami itu menjadi mitra bisnis kami untuk jangka panjang, karena mereka merasa suka dengan produk kami, di mana kami bisa memproduksi produk yang berkualitas. Kemudian dari segi penjualannya pun juga membutuhkan waktu yang sangat singkat, dengan penjaminan bahwa tidak ada pencurian tengah jalan, tidak ada yang spillover. Itu sangat membantu sih dalam segi operasional kami untuk distribusinya ke buyer-buyer kami, Pak. Oke Pak, thank you penjelasannya Pak. Jadi memang NSS ini sudah mempersiapkan infrastruktur yang mumpuni ya, sehingga untuk proses distribusinya juga seperti direct piping itu juga bisa lebih cepat dan juga menghindari tadi yang seperti Pak dibilang bocoran-bocoran CPO-nya ya Pak ya, atau jadi zero spillover juga ya Pak ya. Jadi meminimalisir resiko dan juga meminimalisir cost Pak. Betul, sehingga juga komitmen NSS untuk bisa menjaga kepercayaan dengan mitra bisnisnya juga tetap terbukti ya Pak ya, sehingga bisa selalu terjaga di jangka panjang untuk dengan mitra bisnis. Betul, Pak. Oke Pak, juga nih sebenarnya kalau saya kasih saksian dikit ya, jadi memang pekerja-pekerja di perkebunan NSS ini sangat teliti sekali. Kalau saya waktu datang ke sana itu mereka ada yang suami istri, suaminya yang memanen TBS-nya, kemudian kalau ada beberapa yang jatuh nanti sawitnya dimasukin, diambil oleh istrinya, itu sangat-sangat bekerja dengan penuh dedikasi, begitu. Nah, kemudian bicara soal pekerja nih Pak. Nah,
pasti dengan NSS ini bagaimana supaya bisa membuat para pekerjanya itu merasa nyaman bekerja di bawah nama NSS gitu Pak, dan juga bisa memiliki skill-skill yang semakin berkembang di bisnis NSS ini Pak. Perusahaan kami itu Pak Krisna sangat peduli dengan kesejahteraan semua yang berpartisipasi di dalam bisnis kami. Jadi untuk pekerja kami pun juga sangat kami perhatikan. Salah satunya adalah beberapa hal yang kami lakukan. Pertama, kami memiliki sistem penyaringan air, Pak. Jadi air yang beredar di perumahan kami itu adalah air yang sudah kami saring. Kami memiliki sistem penyaringan yang khusus ya. Jadi kami ada beli dari kota, kami adakan, kami taruh di koperasinya, sehingga orang-orang yang bekerja di tempat kami itu bisa mendapatkan air yang bersih. Nah, itu sangat membantu kan Pak. Pertama, mereka lebih sehat. Kedua, dengan adanya mereka lebih sehat itu juga mengurangi hari sakit. Jadi itu sangat win-win ya, baik buat pekerja kami maupun juga buat kami sebagai perusahaan yang disupport oleh mereka. Kemudian kami pun juga menyediakan koperasi, Pak. Nah, koperasi itu menyediakan banyak kebutuhan pokok. Jadi mereka tuh sana tenang. Mau nyari nasi ada, mau nyari minyak ada, sabun, sampo lengkap. Nah, kemudian di atas itu semua kami juga memberikan pada mereka perumahan yang permanen. Jadi kami tidak memiliki perumahan semi permanen itu nggak ada. Nah, ini memang kami akui itu menimbulkan kos yang cukup tinggi di awal. Namun itu sangat menghemat di jangka panjangnya, karena tidak perlu lagi melakukan pemindahan pekerja maupun pencarian areal baru untuk tempat tinggal itu kami tidak lagi perlu lakukan. Nah, kemudian juga kami menyediakan pada mereka tempat penitipan anak, Pak. Jadi tadi seperti Bapak sempat cerita, kadang-kadang biasanya kalau tempat lain itu kan apabila tidak ada tempat penitipan anaknya, suami istri kalau ada anak 1 atau 2, cenderung istrinya harus menjaga di rumah ya Pak ya. Sehingga dari satu tempat itu hanya satu pekerjaan bisa dihasilkan. Kalau tempat kami memiliki tempat penitipan anak, kami sediakan guru-guru, kami sediakan suster, saya perawat yang juga menjaga mereka, ngajak mereka main, dan lain-lainnya itu sediakan dari perusahaan, jadi bukan kita nggak minta dari karyawan sih, kita sediakan dari perusahaan, jadi mereka itu tenang kalau nitipin anaknya di situ, sehingga kalau bapak ibunya mau kerja, itu mereka santai, nyaman. Jadi mereka nggak worry, kayak aduh ini ada nggak yang jaga anak saya, apa nggak ada cerita. Nah, itu semua membuat pekerja kami, semua yang berpartisipasi dalam usaha kami itu nyaman ya Pak. Sehingga kami memang memiliki turnover pekerja itu yang sangat low, di mana cenderung banyak yang mau masuk, tapi jarang yang mau keluar. Itu Pak. Jadi memang kami sangat mempedulikan pekerja-pekerja kami, staf dan karyawan itu semua kami lengkapi kebutuhannya. Kami jagain lah Pak, jadi mereka bisa kerja dengan tenang. Karena kalau mereka kerja dengan tenang itu juga sangat membantu perusahaan dari segi produktivitasnya ya. Oke Pak Adi. Nah, sudah dijelaskan sama Pak Adi ini bagaimana NSS itu tidak hanya memperhatikan aset tanamannya, tidak hanya memperhatikan bisnis, tapi juga memperhatikan para pekerjanya. Jadi pekerjanya bisa tetap nyaman bekerja dan juga bekerja pun jadi fokus ya Pak, seperti yang tadi sudah disampaikan gitu ya Pak. Nah, mungkin yang terakhir Pak, ini kan terakhir dari saya Pak, nanti mungkin ada pertanyaan dari Pak Rahmat ataupun Pak Kevin ya. Ya, jadi mungkin terkait harga CPO Pak, kira-kira nih Pak dengan kondisi sekarang sekitar sebulan ini kan harga CPO dunia kan sudah cukup naik nih Pak, 10% nih Pak. Meskipun kalau dibandingkan tahun lalu mungkin masih agak turun ya Pak ya. Ya, masih agak di bawah betul. Nah, menurut Bapak ini ke depan kira-kira harga CPO itu bagaimana Pak menurut Bapak? Kalau saya merasa harusnya akan berlangsung secara stabil ya Pak. Kalau yang kita lihat itu kan kita semua tahu kalau tahun lalu itu ada beberapa faktor luar yang memang tidak bisa dikendalikan, itu sehingga mengakibatkan harga dunia secara umum untuk minyak nabat itu meningkat cukup tajam.
Namun kalau saya lihat tahun ini itu tidak ada faktor-faktor yang tidak terduga seperti itu. Nah, tapi memang nanti untuk harganya apakah kira-kira ada di batas atas atau batas bawah itu akan sangat tergantung dengan namanya cuaca. Apabila cuacanya cukup baik sehingga semua misalnya kerabat tanaman minyak nabati lain itu bisa berjalan dengan baik, mungkin harganya akan agak di atas bawah ya, mungkin sekitar ya 10-11 ribu ya. Karena saya melihat sendiri batas bawah itu dari kita sudah naik. Karena kan seperti dulu zaman dulu kan kayak harga pupuk, harga BBM, harga gaji pekerja kan memang masih lebih di bawah sekarang ya. Biaya hidup kan juga dulu lebih murah. Sekarang memang sudah banyak biaya yang naik sehingga batas bawah pun juga pasti akan naik. Tapi apabila dari cuacanya ada pengaruh buruk, nah itu mungkin harganya bisa kayak sekarang nih Pak, mendekati 13 ya. Iya betul Pak, dari 13. Iya, tapi kalau saya merasa sih pribadi sebenarnya sih harganya akan cukup stabil ya, karena kita sudah melihat semua kejadian-kejadian yang ada itu sudah price-in semua Pak. Dan kalau dari prediksi cuaca tahun ini kelihatannya cukup baik, sehingga tidak ada lagi faktor-faktor yang menyebabkan terganggunya supply. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Di untuk penjelasannya. Mungkin setelah ini kita akan mendengarkan juga pertanyaan dari beberapa tamu kita hari ini untuk Pak Adi ya. Yang pertama mungkin dari Pak Rahmat Pambudi. Halo Pak Rahmat. Iya. Ya Pak Rahmat, silakan Pak. Ada pertanyaan untuk Pak Adi. Ya, ini terus terang saja, yang namanya kebun atau yang punya latar belakang pengembangan pertanian itu tidak mudah. Kenapa? Karena saya sendiri kan dari anak-anak sekolah sampai sekarang pun masih di lingkungan pertanian. Jadi diskusi antara Pak Agung, Pak Krisna dengan Pak Adi tadi sangat menarik gitu ya. Pertanyaannya tajam sekali Pak Adi, Pak Agung. Jadi saya pikir tadinya saya udah deg-degan aja, Pak Adi bisa jawab kan nih? Tapi ya gitulah. Jadi saya lihat, kalau kita lihat yang namanya perkebunan, pertanian, itu kalau kita ingin membeli, pertama-tama bukan dilihat pabriknya, bukan dilihat hulu on farm hilirnya, bukan hanya dilihat kebunnya, tapi yang paling penting siapa yang mengelola itu. Betul Pak. Iya. Nah, kenapa kok saya mau bergabung di NSS? Jadi ada kombinasi yang menarik antara Pak Teguh Patriawan dengan Pak Adi. Jadi Pak Teguh ini punya latar belakang kehutanan, punya latar belakang sebagai seorang forester. Dan seorang forester itu pasti menjaga lingkungan. Nah, isu lingkungan di NSS itu betul-betul sangat dijaga. Saya pikir tadinya yang bisa menjaga hanya Pak Teguh Patriawan. Ternyata dari situ Pak Adi juga sangat sangat memahami dari hulu on farm hilir. Nah, sekarang gantian, saya juga ingin tanya ke Pak Adi. Benar nggak yang dia pelajari dan sejak SD di kebun itu benar-benar dikuasai? Nah, sekarang pertanyaan yang pertama kepada Pak Adi, supaya Pak Kevin benar-benar yakin ya kalau mau investasi ya. Ini kan persoalan kelapa sawit, itu adalah isu lingkungan yang penting. Dan sekarang ini tantangan terberat dari isu lingkungan adalah global climate change. Dan kelapa sawit itu dituduh sebagai bagian dari yang membuat persoalan di global climate change. Nah, bagaimana Pak Adi mengantisipasi ini? Bagaimana Pak Adi bisa menjawab lebih baik atau paling tidak sama dengan Pak Teguh? Kalau dari Pak Teguh saya sudah yakin. Pak Teguh bisa sangat mengantisipasi persoalan global climate change. Nah, sekarang Pak Adi, bagaimana Pak Adi menangani masalah ini untuk isu ke depan? Pak, pada dasarnya semua yang disiapkan oleh Pak Teguh itu juga kami pasti akan meneruskan, Pak. Jadi isu-isu lingkungan itu juga selalu kami jaga. Pertama, misalkan kayak daerah aliran sungai Das.
itu kan memang sudah merupakan area yang tidak boleh disentuh. Itu akan kami turuti terus, karena memang tidak pantas apabila kami menggunakan daerah tersebut. Karena itu kan punya nilai konservasi sendiri. Kemudian areal kami pun juga kami pilih-pilih, Pak. Kami tidak sembarang menggunakan area untuk kami usahakan. Apabila daerah tersebut masih ada nilai-nilai konservasi yang bisa dijaga, itu kami akan jaga. Jadi kami tidak sembarang kami buka. Yang kami buka itu adalah area-area yang memang sudah kurang memiliki nilai konservasi, sehingga lebih baik kita usahakan daripada terbengkalai. Karena kalau terbengkalai itu kan sayang, Pak. Malah menyebabkan terjadinya pelepasan karbon segala macam. Kemudian penanaman kami sendiri, Pak, itu juga operasional kami itu sedikit mungkin kami mempunyai waste. Nah, karena itulah kami selalu melakukan studi yang namanya studi tanah dan daun itu, supaya apabila kami memupuk itu tidak terbuang percuma. Jadi jangan sampai kita mupuk itu berlebihan terus nanti rundown kemana-mana. Nah, itu kita hindari. Jadi efisiensi dari penggunaan-penggunaan itu tuh sangat kami jaga. Nah, pabrik kami pun juga memiliki zero waste, Pak, karena apa semua yang kami hasilkan dari pabrik, seperti cangkangnya, fibernya, janjang kosongnya, itu semua kami manfaatkan. Sehingga tidak ada waste dari segi operasional kami. Jadi isu lingkungan itu sangat kami jaga, Pak. Jadi kalau mereka bilang, oh kamu melakukan deforestasi, bilang kita enggak. Kita melakukan studi dulu, apakah lahan yang kami buka itu, misalkan apakah itu lahan virgin forest, ataukah itu memang merupakan seperti kayak dari usaha masyarakat, ya, karet, semacamnya. Nah, kalau itu kami berani kami usahakan. Kalau yang masih virgin forest, kami hindari, Pak. Oke, syukurlah kalau gitu. Nah, sekarang ini Pak Jokowi kan selalu bicara soal nilai tambah, soal hilirisasi. Nah, sementara kita ini untuk palm oil itu baru CPO atau RBD olin, padahal hilirisasi kelapa sawit itu sangat luas, apalagi kalau kita arahnya ke oleochemical ya. Nah, bagaimana PT NSS ini bisa menyiapkan roadmap untuk hilirisasinya? Karena nilai tambah sebenarnya di situ, sementara sekarang kan NSS baru jual CPO ya. Nah, supaya sebentar ini masih jual CPO. padahal nilai tambah ada di hilir kan? Ya, ada nilai tambah di hilir, betul. Kami selalu terbuka untuk perluasan, Pak. Kami juga udah aware bahwa memang ada yang hilirisasi, ada proses lanjut. Nah, namun tentu itu semua harus melalui studi yang matang, Pak. Karena tidak mungkin apabila dengan scale kami yang masih 26.000 itu, terus kami mencoba membuka berbagai macam bisnis baru itu harus kami sesuaikan dulu. Jadi memang kami ada rencana untuk hilirisasi, jadi proses-proses berikutnya itu kami sudah rencanakan, namun itu semua jalannya akan sangat tergantung dari proses perkembangan kami, Pak, satu. Kedua juga kami akan melakukan studi market dulu, Pak. Apabila market itu memang menguntungkan, misalnya bisa memberikan keuntungan pada perusahaan, tentu kami akan ambil. Tapi apabila karena kondisi yang mungkin berubah atau kondisi yang kurang stabil di suatu hari nanti, itu bisa mengganggu, mungkin kami akan bertahan dulu memantapkan fondasi kami, Pak. Karena di sini semua ini kan fondasi adalah tanaman. Kalau tanamannya tidak matang, tidak mantap itu ya, nah kita mau jalan itu kan susah. Ya. Oke, sekarang kan 50% lebih kan ke market internasional ya. Sementara international market itu sangat volatile ya, gejolaknya luar biasa. Nah, bagaimana mengantisipasi ini? Apa yang dilakukan oleh PT NSS? Kami memiliki beberapa mitra bisnis, Pak, itu yang memiliki produk-produk nasional yang handal. Artinya mereka memiliki market dalam negeri yang kuat, sehingga ada keterjaminan bahwa mereka itu bisa menggunakan sawit CPO kami itu untuk produk-produk lokal. Nah, dengan itu ada minimalisir efek dari produk dunia, maksudnya yang ekspor. Nah, dari situlah kami bisa mengurangi resiko kami apabila ada kejadian gejolak di luar. Karena meskipun ada gejolak di luar, kami memiliki mitra bisnis yang juga tetap memiliki misalnya
konsumer lokal yang sangat setia ya. Oh iya, iya. Saya udah Dan pernah itulah dengar itu tinggal itu. penjelasan Anda bahwa Nah, itu. konsumer kita memberi harga lebih tinggi daripada Iya, pabrik lain, betul ya? Masih betul. sekarang? Asli, Pak. Masih, oke, syukurlah. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Tadi kan Pak Adi mengatakan bahwa kita punya program pemupukan yang mengarah kepada smart farming. Karena tanah yang areal yang berbeda akan mempunyai kesuburan yang berbeda. Betul. Tanah yang satu mempunyai kondisi kimia tanah yang berbeda. Nah, Betul. saya tidak ingin bertanya, saya ingin berkolaborasi dan mengkolaborasikan ini dengan Institut Pertanian Bogor dan perguruan tinggi yang lain. IPB sudah mengembangkan smart farming dengan AI yang sudah bisa mendeteksi itu dari jarak jauh. Nah, itu. Dengan Iya. drone dan juga mengendalikan cuaca. Nanti saya akan support di situ, ingatkan saya supaya PTNSS berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang sekarang ini punya kelebihan ilmu dan pengetahuan, tapi mereka tidak punya partner untuk memanfaatkan itu, ya. Itu aja. Sekali lagi terima kasih. Ya, Jawabannya saya udah Thank you cukup ya. support-nya, Pak. Saya tidak ingin menguji, tapi ya ini Enggak lah, Pak. Ini diskusi, Pak. tapi ya Ngobrol. begitulah ya. Kita kan juga ada kekhawatiran kan, tapi sekarang kekhawatiran saya sudah tidak ada. Tinggal Pak Adi dan kawan-kawan membuktikan supaya calon pembeli kita mendapat manfaat yang sebesar-besarnya ya. Itu aja harapan saya. Sekali lagi selamat, Thank you, Pak. sukses Pak Kevin. You can trust him. Siap. Terima kasih loh Pak Oke, Kevin. Thank you, Pak. Thank you. Saya senang ada tagline saham rakyat. Dan kalau saham rakyat tidak boleh rugi. Karena rakyat betul. itu susah. Jadi rakyat harus untung dan Harus diuntungkan. untung. Ya. Betul. Oke. Anda periksa ya, kita semua ya. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih loh Pak Kevin. Terima kasih. Terima kasih. Now your Terima turn. kasih. Kembalikan Pak Terima Krisna. kasih. Terima kasih Pak Krisna. Baik, terima kasih Pak Rahmat Budi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus dan juga dijawab dengan lugas dan dengan komprehensif oleh Pak Adi ya. Saya Nah, kaget selanjutnya juga Pak Adi jawab begitu. Selanjutnya kita akan mendengarkan nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mau diajukan oleh Pak Kevin Hendrawan selaku juga investor nantinya ya. Silakan Pak Kevin. Terima kasih Pak Krisna, terima kasih Pak Rahmat, pertanyaannya luar biasa. Pertama saya senang sekali di industri sawit ini ada tokoh yang muda juga seperti Pak Adi. Mungkin lebih cocoknya panggilnya bro kali ya. Karena lekat sekali industri sawit ini diisi dengan tokoh-tokoh yang memang sudah senior sekali di bidangnya. Karena yang saya tahu memang industri sawit ini bukan industri yang mudah, kan betul-betul tadi saya setuju sama Pak Rahmat, orangnya harus ini tentang siapa yang mengelola gitu. Nah, saya senang sekali ada tokoh yang muda, apalagi yang masih 30-an, 40-an umurnya, jadi ingin sekali bisa belajar dan sharing. Nah, di sini kan kita webinar ini spesifik membahas mengenai potensi ya nanti ketika IPO seperti apa, dan saya sudut pandangnya investor retail gitu. Kalau investor retail lihatnya kan simpel, ini dari 127 mau jadi 500 atau mau jadi 50 gitu kan. Nah, jadi kita di sini akan bertanya-tanya kira-kira potensinya seperti apa supaya nanti teman-teman investor retail yang juga nonton webinar ini bisa juga mungkin memiliki keputusan untuk membeli. Nah, kalau bicara mengenai NSSS, ini kan baru akan melantai di bursa ya. Kalau dibandingkan dengan emiten-emiten CPO yang ada di Bursa Efek saat ini, apa sih sebetulnya yang membedakan NSS ini dibandingkan dengan yang existing lah, yang sudah ada di bursa saat ini, yang sudah listing? Silakan. Kami masih memiliki, pertama Pak, perbedaan kami dan keunggulan kami adalah umur tanaman kami, Pak. Kami memang masih memiliki umur tanaman yang muda, sehingga seperti tadi saya sempat singgung sebentar, potensi pertumbuhan dari produksi kami itu sendiri masih banyak. Jadi tanpa kami melakukan perluasan itu sebenarnya pasti ada penambahan produksi, karena umur tanaman yang paling optimal itu memang di sekitar 10 sampai 18 tahun ya, sekitar itu. Nah, sehingga produksi kami itu masih akan terus meningkat, dan masa optimal kami pun masih panjang, Pak.
kalau teman-teman lain tuh mungkin udah punya masa sekitar average age-nya udah mungkin 18, 15, 16. Nah, itu sudah hampir memasuki masa-masa replanting. Sehingga memang masa optimal mereka itu pasti akan ada penurunan. Jadi saya nanti pada saat mereka replanting, sebagian areal itu kan pasti akan terpakai dan tidak menghasilkan. Nah, itulah akan menyebabkan produksi mereka agak turun. Meskipun nanti suatu hari akan tetap naik ya Pak ya. Tapi Ya, kalau kami masih memiliki masa optimal yang cukup panjang, karena kami masih memiliki tanaman yang banyak yang masih muda. Jadi oke, pertumbuhan kami masih bagus, masa optimal kami juga masih panjang. Itu dari oke, segi yang saat ini ada Pak. ya, Itu pun akan disupport lagi dengan ada penanaman-penanaman baru, sehingga areal kami pun akan makin kami perluas, operasional kami akan makin kami perbesar. Nanti itu semua akan bisa memberikan keuntungan-keuntungan kepada investor. Karena nanti misalnya masih ada pertumbuhan, masih ada growth, masih banyak lah Pak yang bisa kami berikan kepada investor. Nah, sehingga dengan seperti itu kami percaya diri bahwa investor yang tertarik dan masuk dan join pada kami itu masih akan mendapatkan keuntungan ke depannya. Karena growth kami itu masih banyak. Chance kami juga masih cukup besar ya Pak ya. Masih banyak peluang-peluang yang bisa kami telusuri, masih banyak peluang-peluang yang bisa kami jalankan. oke. Jadi Pak Kevin sama teman-teman lain nggak perlu worry, masih banyak yang bisa kami kerjakan, jadi kami nggak stagnan sih. Ya. Oke, Pak, kalau ini kan saya dari orang awam ya, yang bukan tentunya tidak mengetahui banyak mengenai industri sawit. Apa yang membedakan kalau tanaman ini usianya sudah tua? Apakah produksinya menurun? Apakah harus replanting itu di usia berapa? Gitu mungkin boleh di-explain sedikit, Pak. Jadi ini buat sharing saya mungkin start dari awal aja Pak ya. Jadi kan kita Ya, mulai dari benih kecamba. Kecamba itu terus ditanam di bag, itu dari kita bilangnya pre-nursery, jadi yang 0 sampai 3 bulan, kemudian pindah lagi ke main nursery, sampai nanti pindah ke lapangan. Jadi kira-kira tuh total dari benih sampai ke lapangan tuh mungkin sekitar 1 tahun. Nah, berarti kan umur 1 tahun tuh Pak. Nah, dari 1 tahun itu mereka membutuhkan waktu 3 tahun untuk mulai tumbuh, untuk mulai belajar, sehingga pada saat mereka menghasilkan tuh mungkin sekitar 4 sampai 5 tahun. Nah, mereka itu nanti akan mencapai hasil yang optimal itu sekitar umur 10 tahun, Pak. Nah, itu akan terus optimal sampai sekitar 16-17 tahun, kemudian produksi mereka akan mulai turun. Nah, tingkat kesulitan panennya pun akan meningkat karena seperti kita tahu kan ini pohon sawit ini kan akan terus tumbuh tinggi terus, Pak. ya, Nah, sebenarnya tapi bukan berarti sebenarnya mereka nggak produksi, Pak ya. Jadi sebenarnya sampai umur mereka 25, 30, 35 tahun sebenarnya mereka masih berproduksi. Hanya sudah terlalu tinggi, Pak. Jadi oke, apabila tidak dilakukan replanting itu tingkat kesulitannya sangat luar biasa. Nah, jadi memang biasanya teman-teman di perkebunan yang sudah replanting itu akan mencari momen di mana, oh kayaknya harganya nih mungkin ke depannya nggak terlalu tinggi ya, ya udahlah daripada kita terus pertahankan, mungkin costing-nya mulai agak terlalu high, mereka melakukan replanting. Jadi memang umur replanting itu juga nggak fix, Pak. Jadi memang biasanya teman-teman tuh lihat, oh harganya masih bagus nih, ya udah nggak apa-apa lah, cost-nya masih oke, jadi mereka akan teruskan. Tapi begitu mereka, oh ini momennya bagus nih, misalnya ke depannya mungkin akan banyak supply di mana-mana, nah itulah mereka akan replanting. Memang umur tanamannya beragam sih, jadi sekitar 20 sampai 25 tahun itu mereka bisa replanting. Nah, produksi itu akan optimal biasanya 10 sampai 16-17 tahun, kemudian akan mulai turun. Tapi turunnya pun juga nggak turun terus, Pak. Jadi biasanya turun terus agak melandai. Ya oke. kira-kira gitu sih kalau pohon sawit itu. Baik. Kalau bicara perkebunan gitu ya, di sawit apakah ada resiko gagal panen gitu? Kalau ada, apakah resikonya itu tinggi atau enggak sebetulnya? Gagal panen ya. Kalau kita bicara per pokok, Pak, tentu ada. Tapi Hmm, lebih ke arah itu apabila kita menggunakan bibit yang kita tidak ketahui asal-usulnya. Jadi memang bibit sawit itu emang harus pilihan. Itulah oke. kenapa kami membeli bibit dari sumber yang bisa dipercaya dan kami juga memiliki sertifikasi untuk bibit-bibit tersebut. Nah, kalau bibitnya itu tidak kurang baik, Pak, itu biasanya nanti mereka
bisa tumbuh jadi pohon sawit, tapi nggak ada buahnya. Nah, inilah yang kita biasanya sebut gagal panen. Jadi kalau mereka memang ada beberapa pihak yang salah memilih bibit, mereka sudah tanam, tapi hasilnya tidak menghasilkan. Jadi resiko itu tetap ada sih Pak. Namun itu semua kami minimalisir dengan cara bahwa kami memiliki supplier bibit yang unggul, yang sudah memang punya nama dalam bisnisnya, dan itu sudah kami gunakan bertahun-tahun dan sudah bisa dipercaya. Oke. Gitu, Pak. Kalau kemarin kan saya baca-baca di artikel gitu ya mengenai NSSS ini. Ada ya mungkin 1-2 artikel yang mengatakan bahwa NSSS ini valuasinya kemahalan. Nah, mungkin saya mau tanya ke ownernya langsung aja, apakah menurut Bapak ini kemahalan atau sebetulnya ini nggak benar nih, masih ada potensi yang luar biasa dan masih terbuka ruang untuk investor untuk grow gini di sini. Silakan. Pak, evaluasi itu kan sebenarnya semuanya perhitungan dan asumsi ya. Kalau menurut saya malah sebenarnya itu masih under value Pak, jujur. Wah, menarik Pak. Gimana tuh Pak? Iya, sayangnya industri sawit ini sama teman-teman masyarakat ini masih kurang digemari ya. Padahal sebenarnya value-nya tuh sangat baik loh. Misalnya kita merubah sesuatu barang yang dari lokal semuanya ya. Pekerja kita, masyarakat kita, bahan-bahan dari kita tuh semua kita lokal, kita bisa menghasilkan produk yang bisa kita ekspor. Itu sebenarnya kan merupakan kebanggaan tersendiri, Pak. Ya. Jadi menurut saya sebenarnya kalau tadi dibilang over value ya, semalah kalau saya bilang sebenarnya marketnya saat ini masih sangat under value untuk bisnis sawit. Tapi ya untungnya memang teman-teman semua juga memiliki bisnis yang baik ya, sehingga mereka dengan kondisi seperti itu pun mereka tetap ya kita jalan lah. Okay. Nah, kalau dari kami sendiri, kami yakin kami akan masih bisa memberikan kenaikan keuntungan dan lain-lainnya karena kita juga masih punya potensi dividen, kami juga masih punya potensi growth Pak. Nah itu akan bisa membantu mensupport saham kami. Okay. Jadi kalau itu saya sih nggak khawatir lah Pak. Oke. Kalau dengan pergerakan harga CPO sendiri yang tentunya cukup fluktuatif, itu tidak masalah ya untuk NSSS? Memang kalau harga itu pada dasarnya kalau perusahaan perkebunan itu memang sangat terpengaruh Pak, dalam artian ya memang itu semua dibentuk oleh market global. Okay. Tidak ada pihak-pihak yang memang bisa mengontrol ya. Tapi cara kami meminimalisirnya adalah dengan kami memiliki long term kontrak. Jadi bayar kami itu melakukan kerjasama jangka panjang dengan kami, sehingga harganya pun bisa dijaga. Kita biasanya menggunakan harga average. Jadi misalnya ya apabila turun juga tidak terlalu turun, apabila naik pun juga bayar kami masih memiliki toleransi keuntungan juga, sehingga ya kita bisa mencari win-win solution Pak. Ya. Gitu. Oke, mungkin itu pertanyaan dari saya karena ada time limit ya dari Bro Krishna, jadi saya kembalikan lagi. Tapi terima kasih dan sukses untuk NSSS. Semoga hasilnya akan baik sesuai yang diharapkan dan mudah-mudahan industri sawit di Indonesia juga banyak didukung ya. Karena kan tadi banyak keresahan-keresahan yang sebetulnya sudah dijawab ya sama Pak Rahmat dan juga sama Pak Adi, yang mudah-mudahan bisa terus bertumbuh di Indonesia. Thank you. Terima kasih supportnya Pak Kevin. Terima kasih. Saya pokoknya support saham rakyat dan support retail. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Kevin buat pertanyaan-pertanyaannya yang juga sudah dijawab oleh Pak Adi. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan CPO sektor ya dari segi analisis teknikal dari Pak William Mahmudi. Silakan Pak William. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya menarik sih ya, kalau kita mau buka bagaimana kondisi teknikal market terkait dengan pergerakan sawit. Nah, coba saya share screen ya, biar kelihatan di sini. Pertama, kita lihat bagaimana untuk kondisi IHSG. Ya, ini saya lagi loading dulu, bisa kebuka. Sudah kelihatan mestinya. Nah,
saya ngelihat di sini kalau kondisi market kita itu sebenarnya memang sudah rebound ya kalau year to date, di mana kita itu IHSG sebelumnya 6.500, sekarang sudah menyentuh level 6.800-an. Cuma kalau dilihat dari big picture ya, sejak tahun 2022, kalau kita mundurkan sini, kita itu IHSG-nya belum bergerak kuat, ya, belum bergerak kuat, di mana kita itu sebenarnya terjebak dalam range yang cukup lebar, 6.500 sampai ke arah 7.300. Jadi kalau dibilang sekarang 6.800-an itu market kita itu sudah bergerak dalam bull market. Menurut saya sih ini masih awal ya, bisa dibilang kita belum. Saya lebih suka melihat kita sudah break 7.300 baru bergerak kuat. Tapi kita juga nggak bear market untungnya, jadi nggak hanya bayangin kayak COVID 2020 marketnya jebol dalam turun terus, itu nggak. Kita hanya kurang saja katalis untuk menggerakkan market. Bagaimana hubungannya dengan sektor CPO ya? Nah, coba kita lihat itu pergerakan saham sektor sawit ya. Jadi saya melihat sini mengacu ke pergerakan harga sawit global, future dari CPO. Ini coba saya perbesar nih biar lebih jelas. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari tahun 2022, memang CPO itu harganya jatuh ya, dari 6.800-an nyentuh level 3.300. Menariknya di sini adalah saya melihat kita sebenarnya sudah keluar dari fase bear market CPO ya. Kalau kita perhatikan, sekarang ini tekanan bearish-nya itu sudah berbalik. Menurut saya ini kita sekarang sudah mulai bergerak dalam fase awal dari bullish reversal. Tapi awal dari bullish reversal ini memang masih slow ya, makanya kita lihat pergerakan saham-saham CPO itu kebanyakan belum semuanya ada momentum yang kuat. Nah itu nggak apa-apa karena ini kan baru awal dari reversal kan, reversal yang terbentuk selama 1 tahun ini, dan itu berarti ada peluang. Kalau kita lihat di sini sejak bisa dibilang selama setengah tahun terakhir, harga CPO kita tuh masih di bawah level 4.400-an. Nah, sekali kita bisa break dari level resisten ini, CPO kita itu bisa bergerak dengan cukup kuat. Targetnya menurut saya kira-kira pertama level 5.300 dan juga 6.800-an. Di mana kalau kita ingat itu adalah pergerakan CPO yang terbentuk resisten tahun 2022. Nah, di sini ada beberapa saham CPO yang menurut saya itu sudah menunjukkan sinyal-sinyal bullish reversal ya. Misalnya kalau kita lihat itu yang blue chip-nya itu Ali ya. Saya buka nih Ali. Nah, ini saya perbesar dulu. Nah, kita lihat skenario yang kita percaya di CPO adalah awal dari bullish reversal, ya, awal bullish reversal. Makanya kalau kita ingat, saham seperti Ali yang blue chip ini kelihatan memang sudah jatuh, tapi sekarang ini jatuhnya tuh sudah mulai ada tanda tanya pembalikan. Ini sesuai dengan skenario bullish reversal yang terbentuk pada sektor CPO. Di mana kalau saya lihat Ali itu pada level 7.800 itu adalah level paling rendah tahun 2022. Nah, sekarang ini pas 2023, kita melihat kalau Ali itu sudah mulai membentuk satu rounding. Antara bulan November sampai Maret ini, kita ini bakal menguji level 8.500. Itu resisten dibentuk selama 3 bulan terakhir. Menurut saya itu peluangnya cukup besar, bakal break dalam beberapa minggu ke depan. Dan sekali kita break, di sini ada beberapa resisten yang menurut saya menarik. Paling enggak, kita bisa kembali ke level 9.300-an ya. Kalau kita lihat ini adalah resisten bentuk pas bulan September 2022 kemarin. Jadi kalau kita lihat, ini semua nunjukin hint kalau kita ini memang awal dari bullish reversal skenario pada chipnya. Di luar Ali, kita juga bisa lihat saham seperti STAA ya. Saya melihat di sini. Saham-sahamnya saya bilang semuanya nunjukin skenario bullish reversal. STAA itu masih laggard. Saya ngelihat di sini kalau Ali itu sudah mulai kelihatan banget itu mau uji resisten. Kalau STAA ini sudah bentuk satu rounding ya. Jadi bullish reversalnya ini baru mau kebentuk. Kalau dibilang di bear market, itu mestinya kan masih jatuh terus kan, masih terus membentuk sinyal lower high dan lower low. Tapi saya merhatiin sejak bulan November sampai bulan Maret ini, STAA sebagai salah satu saham dengan market cap yang cukup besar di Indonesia justru sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pembalikan. Ya, ini menarik sih. Kalau kita melihat di sini, support 975 adalah low dari STAA pada bulan Desember, Januari, berapa bulan terakhir ini. Artinya, kalau kita percaya ini adalah awal dari bullish reversal, kita bisa melihat STAA bisa kembali ke level 1.100 sampai ke hanya 1.400 selama beberapa bulan ke depan. Saya juga melihat di situ, tadi udah STAA, Ali, coba kita lihat TAPG ya. Saham-saham yang market cap-nya gede, semua itu menurut saya semua menunjukkan kecenderungan reversal. Sini juga, kalau kita lihat, kita percaya itu sejak bulan September sampai bulan Februari, ini pelemahannya tuh sudah sangat-sangat lambat. Ya, sekarang ini kita melihat ada awal dari bullish reversal skenario sejak tahun 2023. TAPG di sini sudah rebound dari level 600, yang kalau kita lihat ini sekarang sudah membentuk satu triangle. Pergerakannya memang lebih pelan kalau kita lihat, di mana kalau itu banyak sekali wick-wick yang agak tajam, tapi menurut saya nggak apa-apa, karena di sini saya lihat sudah membentuk higher low dan higher high. Sekarang ini perhatikan level 690, menurut saya itu bakal break dalam waktu dekat.
Di mana kalau kita lihat resistennya ini masih banyak yang bisa kita 730 resisten mayor pas bulan Oktober, dan bulan Agustus tahun lalu pada level 770. Tapi pada level 665 ini, walaupun masih pelan, ini menunjukkan ada ruang kenaikan, paling nggak untuk selama beberapa bulan ke depan. Sepanjang first half 2023 ini, menurut saya ini bakal menjadi skenario yang sangat menarik ya, kalau lihat pergerakan saham CPO. Salah satu saham CPO lain yang saya lihat juga ada DSMG. Ini bahkan sudah jelas banget, ini sudah menunjukkan bullish reversal. Ya, sejak fourth quarter 2022 sampai sekarang nih bulan Maret, kita melihat itu pergerakan DSMG itu sudah berada dalam bullish channel, di mana channel ini terbentuk selama 4 bulan, dan ini menurut saya sih bakal uji level 700 dalam waktu dekat. Ya ini menarik sih, karena kalau kita melihat, itu berarti semua dari saham-saham CPO ini, walaupun ada yang sudah leading, ada yang masih laggard, semua nunjukin bahwa skenario bullish reversal ini adalah sesuatu yang sangat cepat. Artinya, kalau kita percaya sektor CPO pun ini adalah awal dari bullish reversal, saham NSS pun ya menurut saya akan diuntungkan dengan pergerakan sektor yang selama paling tidak sepanjang first half 2023 ini akan memulai bullish momentumnya. Nah, jadi begitu Chris dan Dani, tim dari NSSS, semoga bisa membantu teknikal aja. Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak William untuk paparan analisis teknikalnya, sangat membantu dan informatif sekali untuk buat rekan-rekan yang akan melakukan investasi. Dan nanti juga setelah listing nanti NSS ini juga akan dianalisa oleh Pak William ya, nanti juga disampaikan seperti ini Pak Adi, seperti itu. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara kita ya. Namun sebelum menutup acara ini, saya ingatkan kembali bahwa masa penawaran umum NSS ini sedang berlangsung dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 8 Maret. Jadi buat teman-teman yang belum sempat melakukan order bisa melakukan order di Star dengan harga saham di harga Rp127 dan juga mendapat setiap 2 saham baru mendapatkan 1 waran yang bisa di-exercise di harga Rp190 atau bisa sehingga menunjukkan kenaikan 50% dari harga saham IPO-nya. Dan dapat dilaksanakan untuk exercise warannya dari tanggal 11 September 2023 sampai dengan 11 September 2024. Nah, sebelum kita menutup hari ini, kita foto bersama dulu ya dengan seluruh panelis kita hari ini. Boleh di-open kameranya semua. Baik, kita akan foto bersama-sama. Pilihkan senyum terbaiknya ya. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi angkat jempolnya ke atas. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Wah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi, Pak Rahmat, Kevin Gunawan, Mimi, dan William. Sampai ketemu di akhir. Sampai jumpa. Mari.